Hola Mina, video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 20 atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 20. Saat para pahlawan kelas S berkumpul, seseorang datang menghampiri mereka. Dia adalah Beng yang datang bersama Bom dan Fubuki. Beng berkata, "Kebetulan sekali, biarkan kami ikut beraksi juga." Atomic Samurai terlihat senang melihat Beng. Dia berteriak, "Beng!" Sedangkan Child Emperor terlihat panik. Dia berkata, "Beng, sedang apa kalian di sini?" Beng berkata, "Mungkin kau anggap itu aneh, melihat kau menyisihkan kami dari operasi ini." Atomic Samurai terkejut mendengarnya. Dia berkata, "Apa?" Lalu Atomic Samurai bertanya kepada Child Emperor dengan berkata, "Ada apa ini Child Emperor? Bukankah kau mengatakan bahwa Beng tidak ikut serta karena kau tidak bisa menghubunginya?" Child Emperor terlihat gugup dan panik. Dia berkata, "Ya, itu ada alasannya." Lalu Beng berkata, "Aku menduga banyak dari mereka mungkin takut kalau aku tidak bisa serius melawan mantan muridku Garo. Dari sudut pandang militer, tidak ada pilihan lain kecuali memiliki kecurigaan itu. Tapi tidak perlu cemas, aku akan bertanggung jawab untuk mengalahkan Garo dengan kedua tanganku sendiri. Jujur saja, aku bersyukur bisa mendapat kesempatan untuk bertanggung jawab sebagai gurunya daripada sebagai pahlawan. Keputusan menyisihkanku dari operasi ini adalah yang terbaik. Aku berhutang padamu anak muda." Mendengar itu, Child Emperor terlihat sedih dan merasa bersalah. Lalu Fubuki dengan ekspresi paniknya berkata, "Kumohon semuanya, jika kalian berencana untuk membantu kakakku Tatsumaki, ayo kita segera bergegas. Aku akan membantu dengan apapun keputusan kalian. Aku yakin kakakku sudah kehilangan kesadarannya." Para pahlawan terkejut mendengar hal itu, dan ternyata ucapan Fubuki memang benar. Jauh di atas di ujung menara markas asosiasi monster yang ditinggalkan Psychos, Tatsumaki sedang berlutut, masih menahan barriernya. Tapi ajaibnya, Tatsumaki saat itu sudah kehilangan kesadarannya. Sementara Genos masih membantu Drive Knight menyerang Psychos. Psychos terus menghindari serangan mereka hingga menabrak barrier Tatsumaki. Psychos berkata, "Tatsumaki, kalau saja aku bisa kalahkan dia." Lalu setelah itu Psychos melepaskan beberapa tembakan ke arah Tatsumaki yang sedang pingsan. Tapi Drive Knight berubah menjadi robot dan menahan tembakan Psychos itu. Sayangnya, ada satu tembakan yang lolos darinya dan terus melesat menuju Tatsumaki. Drive Knight sangat panik. Dia menoleh ke belakang sambil berkata, "Ah, tidak!" Tapi dari arah Tatsumaki ada tembakan yang melesat dan menghalau tembakan Psychos. Tembakan itu berasal dari Genos yang datang tepat waktu untuk melindungi Tatsumaki. Psychos terlihat kesal, sementara Genos terkejut setelah melihat kondisi Tatsumaki. Dia berkata, "Tatsumaki, dia pingsan." Saat itu Tatsumaki seperti berkata di dalam alam bawah sadarnya, "Urus urusanmu sendiri, jangan membuatku mengharapkan pertolongan orang lain." Lalu Tatsumaki mengingat kenangan masa kecilnya saat dia dikurung di dalam sebuah ruangan di sebuah fasilitas penelitian 18 tahun yang lalu. Saat itu, monster hibrida yang mereka teliti mengamuk dan kabur dari kurungan. Para peneliti di sana berlarian keluar begitu saja melewati ruangan tempat Tatsumaki dikurung. Tatsumaki panik melihatnya, tapi dia tidak bisa keluar. Dia hanya bisa berteriak, "Keluarkan aku, jangan tinggalkan aku di sini." Salah satu peneliti mendengar teriakan itu. Dia melihat ke arah Tatsumaki sambil bertanya kepada direktur yang lari bersamanya, "Direktur, bagaimana dengan anak itu?" Direktur berkata, "Yang itu tidak punya potensi, tinggalkan saja. Prioritaskan subjek yang menjanjikan dulu dan keluarkan mereka dari sini." Peneliti itu akhirnya menuruti apa kata direkturnya, dan Tatsumaki benar-benar ditinggalkan di tengah amukan monster hibrida. Dia benar-benar panik saat itu, karena monster hibrida kini sudah ada di depan pintu ruangannya. Monster hibrida itu benar-benar besar dan terlihat marah. Tatsumaki tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya memejamkan matanya di saat monster hibrida itu meraung ke arahnya. Tidak lama dari itu, monster hibrida itu menghancurkan pintu ruangan tempat Tatsumaki dikurung. Tatsumaki pun terhempas karenanya. Dan Tatsumaki masih memejamkan matanya saat itu karena dia sudah pasrah. Tapi anehnya, monster hibrida itu tidak masuk ke dalam ruangannya. Dia pun membuka matanya. Lalu dari luar tiba-tiba terdengar suara yang berkata, "Kau bisa keluar sekarang." Ternyata monster hibrida itu sudah dikalahkan oleh Blast, sang pahlawan nomor 1. Tatsumaki terkejut melihatnya. Dia bertanya-tanya, siapa sosok yang menyelamatkannya itu? Tatsumaki berkata, "Siapa kau?"
Blaze berkata, "Namaku Blaze, aku bekerja sebagai pahlawan." Ya, walaupun aku mengatakannya seperti itu, tapi aku juga masih punya pekerjaan tetap. Walaupun kurasa pekerjaan itu hanya sekedar hobi. Saat Blaze mengatakan itu, dia sedang menggenggam sebuah kotak atau kubus hitam misterius. Lalu Tatsumaki berkata, "Pahlawan." Blaze berkata lagi, "Ngomong-ngomong, kenapa kau tidak menggunakan kekuatanmu?" Mendengar itu, Tatsumaki langsung tertunduk sambil berkata, "Itu karena kekuatanku tidak mau bekerja." Blaze berkata, "Berbohong itu tidak baik. Apa kau kira mereka akan melepaskanmu kalau kau menahan kekuatanmu? Karena dengan begitu kau akan terlihat tidak berguna bagi mereka." Tatsumaki langsung menangis sedih mendengarnya. Lalu dia berkata, "Itu tidak penting lagi. Mau aku bisa pergi dari tempat ini atau tidak? Di luar sana tidak ada yang membutuhkanku. Papa dan mama sudah menjualku." Saat itu Tatsumaki meneteskan air matanya. Setelah itu Blaze mengusap kepala Tatsumaki sambil berkata, "Tapi kau punya seseorang yang membutuhkanmu. Adikmu manis sekali. Lindungilah keluargamu." Mendengar itu Tatsumaki langsung berhenti menangis. Lalu Blaze berkata lagi, "Dengar, aku akan memberimu nasihat untuk nanti. Yang harus diingat oleh orang yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Saat waktunya tiba, jangan harap seseorang akan datang untuk menyelamatkanmu." Setelah mengingat kenangan dengan Blaze itu, Tatsumaki sadar dari pingsannya. Lalu dia mendengar telepati adiknya yang berkata, Kakak, kau bisa dengar aku? Kami sekarang akan datang untuk menyelamatkanmu. Bertahanlah." Mendengar itu Tatsumaki tersenyum, lalu berkata, "Jangan remehkan aku." Setelah itu Tatsumaki berteriak dan terus mempertahankan barriernya. Sementara itu, DriveNet sudah menjadi pesawat tempur lagi. Dia masih mengejar Psychos dan terus melepaskan tembakan, tapi Psychos bisa menghindarinya. Saat itu Psychos mendekati terowongan bawah tanah yang terputus, lalu dia masuk ke dalamnya. Aksi kejar-kejaran itu berlanjut di terowongan bawah tanah, tapi Psychos masih belum terkejar dan belum terkena tembakan dari Drive Knight. Kemudian ada satu tembakan dari permukaan yang menembus tanah dan berhasil mengenai Psychos, dan itu adalah tembakan dari Tatsumaki. Tembakan itu menutup jalur dan menghalangi Drive Knight. Lalu Drive Knight mengeluarkan sebuah senjata yang bisa melepaskan tembakan kuat, sehingga berhasil menembus reruntuhan yang menghalangi jalan, dan bahkan tembakan itu terus mengarah pada Psychos. Sayangnya Psychos bisa menghindarinya. Ledakan pun terjadi di depan Psychos. Saat itu Psychos mengeluarkan beberapa sel daging Orochi yang berbentuk seperti kumpulan bola mata, tepatnya di bagian tubuh pesawat yang terkena tembakan sebelumnya. Dan dari bola mata itu, dia melepaskan tembakan ke arah Drive Knight. Sementara Drive Knight masih terus menembakinya dari belakang. Drive Knight menyadari di sepanjang jalur itu ada sel daging Orochi. Dia berkata, "Ini kan sel Raja Monster." Tubuhnya seperti digunakan sebagai benih dan menyebarkannya ke seluruh bumi di tingkat sel untuk menelan segalanya. "Tatsumaki, dasar kau monster. Jika saja kau menahan diri sedikit saja, aku pasti bisa mengumpulkan sampel ini dengan mudah." Setelah itu sambil mempertahankan barriernya, Tatsumaki melepaskan tembakan lagi yang menembus tanah dan memblokir jalur Psychos. Tapi Psychos membelah diri dan melewati pinggir reruntuhan itu, kemudian menyatu kembali. Hanya saja di depannya datang lagi reruntuhan, dan kali ini Psychos berubah menjadi dua makhluk berkaki empat yang lincah untuk menghindari reruntuhan itu. Setelah melewatinya, Psychos bersatu dan kembali menjadi pesawat tempur. Drive Knight pun cukup kesulitan menghindarinya. Dia bahkan harus berubah jadi robot untuk menghancurkan reruntuhan di hadapannya. Setelah hancur, dia pun kembali menjadi pesawat tempur dan terus melesat mengejar Psychos. Setelah itu mereka keluar dari jalur terowongan bawah tanah, dan saat itu giliran Genos yang beraksi. Dia berlari dengan sangat cepat di samping Psychos, lalu mendahuluinya yang membuat Psychos terkejut. Setelah itu Genos melompat di hadapan Psychos dan langsung naik ke pesawat Psychos. Kemudian Drive Knight menyusul mereka dan berubah menjadi robot di hadapan Psychos sambil berkata, "Bagus." Tapi saat itu, sel daging Orochi yang memanjang di tubuh Psychos melepaskan tembakan ke arah Genos dari belakang. Beruntung, Drive Knight langsung menggenggam pesawat Psychos untuk melindungi Genos dari tembakan. Setelah itu, giliran Drive Knight dan juga Genos yang bersiap untuk melepaskan tembakan mereka dari jarak yang sangat dekat kepada Psychos. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 20, atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 20. Come on.